Yuhu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin ada yang nanya, kalau crankcase-nya ganti punya GX atau RC gimana bang? Jeruannya GS. Ini mumpung ada proyek ya. Ini suratnya RC teman-teman. Ini RC semua kanan kiri ya. Jangan satu-satu, jangan surat aja apa. Ini RC, ini GS. Gak sama guys, dalamannya nggak sama. Crankcase dalamannya GS itu lebih low ya di bagian sini. Nah di bagian sini dia itu ada cekungan nih gini, sini. Nah ini guys, ini cekung ini, klep. Makanya kalau punyaan GS itu dipotong ya, boring belakang itu dipotong. Sini ada nyisa dia, nyisa got, ceklungan ya, ceklungan atau got di sini ini. Di sini, nah di sini. Kalau punya RC enggak, dia tuh landai guys, dia tuh landai, shoot gitu. Jadi kalau ini RC ya RC semua ya kanan kiri. Ini diganti soalnya proyek yang kemarin itu udah pecah mesin tapi hancur, mesinnya hancur. Nah jadi udah dibongkar, ininya dipatahin ya. Itu ya bukan saya, itu maksudnya udah hancur kayak gitu ya, amburadul. Ini dipatahin, terus pokok banyak yang rusak guys. Askruke ngosek, dalemannya ngosek, jadi nggak bisa landai kayak gini guys. Kalau nggak bisa gini dia. Yang pas datang itu kampas koplingnya hancur juga. Pokoknya dibuka itu wis amburadul. RC ya. Askruke juga bau tedol datengin. Nah ini akhirnya dipedot, dirusak. Nah, mau ganti punyaan RC kan ya, Askruk mau ganti punyaan RC, belum crankcase. Dihitung-hitung kok ini di jumlah kok banyak. Saya kan ada Askruk juga ya RC di sini, tapi udah geser torsi. Kalau di total itu banyak jumlahnya lah, ketimbang banyak-banyak habisnya, kebanyakan gitu ya. Wis cari unit aja lah, mesin gelondong GS nanti pindah jeruannya. Nah ini guys, akhirnya beli unit STN-an ya, motor itu beli STN-an, jeruannya full dalam, full GS ini. Yang diganti ya kan Askruk ya, Askruk ganti. Rasio ini full dalam GS guys. Ini udah GS dalamannya sama botolan guys. Nah ini botolan ini ya, dalamannya ini botol ini ya, pakai punya GS. Soalnya kalau punya GS itu lebih licin guys, masuknya itu lebih licin karena di dalamnya itu ada bos-bosane yang cangkang satu gini, cangkang yang kanan kalau nggak salah. Oh yang di paling bawah ya, cangkang gini ada bosnya gini di sini. Kalau RC kan enggak. Botolan. Nah, ini botolan nih. Ini punya RC ini. Nah, punya RC kecil semua, guys. Ini ininya loh. Got botol ini ya, transmisi ini. Ini kecil semua ini. Jadi nggak ada bos-bosan nih kalau punya RC. Kalau punya GS, ini kan gede bawah. Ininya gede. Jadi ada bos-bosan nih kalau punya GS. Nah, itu kan rasionya full GS. Nanti bagian kanan ya, kampas kopling GS, terus draft gearnya GS juga wajib ya. Pokok kanan nih GS juga sama Kalter. Jadi dalemannya mesin kanan ini full GS sama Kalter ya. Apa yang ngebedain panjang-panjangnya ini guys? Ini panjangnya lebih panjang punya GS daripada RC. Kalau crankcase sama ya, serupa tapi tak sama. Sama, ini sama, kanan kirinya itu sama, terus masuknya pun PNP, tapi di bagian Askruk ya. Ringnya itu beda, di bagian Askruk ringnya beda. Jadi ini ngakal, tetap ada ngakal guys. Askruk aja ngakal, meskipun standarnya Tornado GS tetap saya akal kayak gini ya. Jadi ini diakal ya. Itulah kalau RC
di PNB kan guys. Jadi ya nanti surat RC dalaman 110. Ini oversize 100, nanti porting modelnya kayak gini guys, nanti kayak punya saya, model portingan 116 cc ya. Ini nggak sampai 116, cuma 115 apa 14 gitu ya, soalnya oversize 100. Nanti see you nextnya kita porting Jackson knalpotnya udah ada semua ya, sama karbu 24. Oke mas, I'll see you. Apa lagi ya, yang lain udah sama sih ini. Oh kayak gini guys, enak nih. Ini kalau crankcase RC ya di PNP kan ke bloknya Tornado nih. Ini kan crankcase RC, ini di porting ya. Ini tak porting. Ini porting, ini juga ke bawah, ini ke bawah. Kalau atas ini sama ya. Kanan kiri ini nggak sama. Jadi ini wis tak lebarin ya. Ini tak lebarin sama bawah. Jadi ini penyesuaian di sini juga teman-teman. Ini ya. Oke ya. Oke guys, ini proses pemasangan dan membenahi kampas ganda ya. Kalau misalkan kampas gandanya ganti atau turun mesin, di-upgrade semua ya, jangan lupa ini diganti. Ini udah penyok, ini yang baru ya, bungkusnya ini yang baru. Oh, ini yang bawaannya ini penyok, jangan lupa diganti. Ini efeknya efeknya kalau buka gas, dia tuh kalau penyok bukaan gas itu berat guys, larinya berat karena dia tuh nggak instan bukanya, berat gitu bukanya. Kalau gini kan udah efeknya kalau dibuka gasnya itu berat kalau nggak diganti. Pas turun gas dia tuh kayak nyantol dia itu, RPM tuh kayak nyantol, jadi nggak ngelos dia itu. Kalau Matic kan yang diandelin kayak gini toh. Kalau ini ya sama kayak Matic itu sama. Jadi pas dibuka dia pot nyantol ke mangkok, pas turun dia langsung nutup gitu ya. Ini efeknya juga ditarik berat, diturunin nyantol. Nih makanya ini ganti, ini yang ori ini. Kalau ganti jangan lupa yang ada ininya guys. Ya Polo. Oke Polo merek SGP ini bagus guys, recommended. Ini cek TMB sudah. Kemarin ada yang nanya ya, crankcase apa itu, crankcase RC dikasih punyaan kristal jeruannya, terus ininya pas banget di atas, pas banget TMA ya, TMA-nya pas banget bang. Itu apa perlu bubut? Apa perlu tambahin packing? Nah, ini pertanyaan nih. Ini tak kasih tahu dulu headnya ini. Ini headnya. Volume ini sama volume yang di sini ya. Kalau misalkan kita hitung volume headnya aja, kan kalau kita bikin ya ke tukang bubut atau pasrahkan sama orang lah, mau dibuat volume berapa, derajat berapa, kemiringan berapa, kan gitu ya. Ini sebetulnya sih belum akurat guys. Kalau di head aja yang akurat itu dipasang ke sini, di baut yang kencang, baru diburet ya, volumenya dikasih oli ya, dilihat cc-nya berapa cc gitu volumenya ya. Tapi meskipun kayak gitu guys, itu belum tentu langsung ketemu settingannya. Cuman kalau pakai cara itu, hitungannya itu nggak jauh-jauh lah. Misalkan kita itu dapatnya kepadatan, terus terlalu lembek ya kompresi, itu nggak jauh dari situ hitungannya. Nyarinya itu gampang gitu ya. Kalau misalkan main yang penting bubut kayak gini, misal dicor di bubut, moro dipasang, lah kita
nggak tahu feeling, maksudnya itu feeling kita itu nggak peka gitu kan. Ini kenapa ini kok gini, ini kok jadinya gini, itu bingung guys. Tapi kalau misalkan di volume benar-benar ke sini, itu kan ngitung dari rumus, kita udah nggak jauh hitungannya dari situ, meskipun sebetulnya itu tidak langsung jadi ya. Tuh yang pertama. Terus pertanyaan yang ini, apa perlu bubut piston atau tambah packing block ya bagian sini. Ini ada pak struknya sama pak kertas, pak alumini sama pak kertas. Nah ini gini ya, kalau misalkan kita ngitung dari atas ya, ngitung dari TMA, mentok bang, oke mentok. Kalau dibubut pistonnya gimana? Kalau dibubut piston, kira-kira nanti TMB-nya di sini enak apa enggak? Kayak gini apa enggak? Nah, kan gitu. Kalau misalkan kita nyari TMB yang presisi, ya, kayak gini presisi loh. Ini presisi ini. Kalau misalkan nggak presisi gimana? Kalau udah dibubut tapi ujung-ujungnya nggak presisi, pasti lebih masuk dia. Piston lebih mendem di bawah ya, pasti piston lebih mendem. Apa harus digerus bang? Sekarang kalau misalkan digerus di belakang, ini namanya setting ya. Kira-kira durasi exhaust ini kalian butuh apa enggak? Ini pertanyaan guys. Karena saya tuh nggak bisa guys ngasih kalian tuh kerok belakang, kerok kanan ke atas, kerok atas ya kan, biar tambah tinggi exhaustnya. Nggak bisa. Saya ngasih tahu kayak gitu itu nggak bisa. Yang bener itu kita ngomong logika ya. Kalau misalkan kalian kerok di belakang, berarti kalian tuh butuh durasi yang lebih panjang di lubang exhaust ya. Karena ngejar TMB bawah. Nah, gitu ya. Kalau bagian kanan gimana, Bang? Apa pengaruh apa enggak ketika menambahkan packing kertas? Ini packing kertas atau pak struk 1 mili ini pengaruhnya banyak, teman-teman. Yang pertama, nyari TMB dari packing kertas atau alumini itu ya. TMB-nya ketemu mas, sudah pakai pak struk 05 atau 1 mili. Nah ini pasti mendemnya lebih banyak ya, bisa 1 mili, bisa 1,5. Kalau 08 masih enak, sih wajar lah clearance segitu itu. Tapi kalau 1 mili scrap apa enggak bang atas bang? Ya, kalau misalkan langsung disekrap, kira-kira portingannya yang kanan kiri sama atas buspot ini, kalian targetnya udah sampai apa belum? Itu saya tidak bisa ngasih ukuran, saya tidak bisa teman-teman. Soalnya apa? Blok itu beda-beda juga, dan itu juga ya apa ya? Gak mungkin sama juga, hasilnya nggak mungkin sama. Yang jelas gini aja wis gampangnya. Kalau misalkan menaikkan ini otomatis menaikkan pak blok ya, otomatis ini naik semua, ini kanan kiri atas, ini kanan kiri atas sama exhaust ini naik semua. Kalau misalkan udah terlanjur scrap head ini, scrap block ini ya nggak bisa dibalikin asal ya, nggak bisa balik asal. Kalau misalkan transfernya itu kanan kiri ketinggian gitu teman-teman. Jadi perhitungannya itu aja. Menaikkan portingan kanan kiri ini juga kebanyakan nggak enak guys. Jadi intinya gimana caranya kita itu
menemukan TMB exhaust yang benar, entah itu dengan bubut piston, entah dengan pak stroke di blok ya. Terus target kanan kiri transfer kalian itu kanan kiri sama buspot itu sudah sesuai yang kita inginkan. Yang enak berapa bang, itu tetap kembali ke settingan kalian ya. Tidak boleh berpatokan sama saya. Biar kenapa? Biar saya itu tidak salah ngomong. Itu teman-teman, karena kalau ini sudah terlanjur naik ya, kanan kiri ini udah terlanjur naik sama atas, kayak di video yang saya bahas kemarin itu udah guys, rusak blok sudah guys, panjangan durasi itu nggak enak ya. Jadi kalau misalkan pak stroke itu naik, otomatis kanan kiri sama atas sama exhaust pun itu ikut naik guys, dan clearance ini juga ikut naik, ini ikut naik. Nah ini yang enak gimana bang? Yang enak itu sekiranya target kanan kiri itu kalian itu butuhnya berapa, exhaustnya kalian tuh butuhnya berapa, clearance-nya ini pun berapa ya. Terus volume head, ketika head itu dipasang ketemu sudah aman apa enggak gitu teman-teman ya. Jadi cara mainnya seperti itu, dan saya nggak bisa sebut angka yang dibutuhkan ya, karena beda settingan, beda tangan itu pasti beda hasilnya. Nanti kalau misalkan saya sebut angka ketemunya ndak enak, udah ndak enak, saya yang disalahin nanti. Nanti ada yang berspekulasi lagi ya. Saya tuh males kalau ada orang berspekulasi dengan apa ya, sedangkan saya itu udah jelasin secara detail gitu, secara detail dari awal sampai akhir. Nah di video udah jelas, tapi nanti yang masuk komen yang dibahas yang di video itu tadi gitu. Di video udah tak jelasin, malah dia komen padahal di video udah tak jelasin. Nah itu saya males kayak gitu. Udah capek-capek bikin konten tapi gak ditonton videonya, malah berspekulasi dengan karpe dewe, sedangkan video udah jelas ditonton. Itu gitu ya. Harus tak lanjut pasang dulu yang ini.